Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ustadz Ivan pada mata pelajaran IPS. Bagaimana kabar anak-anak Ustadz semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dan menyiapkan buku pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai interaksi sosial dan juga syarat-syarat interaksi sosial. Masih ingat nggak apa itu interaksi sosial? Nah, ini review kembali ya. Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara orang perorangan, orang dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi anak Ustadz, persiapkan bukunya dan simak video berikut ini. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu terbagi dua. Yang pertama yaitu proses-proses asosiatif dan yang kedua yaitu proses-proses disosiatif. Nah, langsung saja kita yang pertama, proses-proses asosiatif. Proses asosiatif ini terbagi tiga, yaitu berdasarkan kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, anak Ustadz tahu nggak apa itu proses asosiatif? Proses asosiatif yaitu interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan atau kesatuan pandangan. Nah, itu terbagi tiga. Yang pertama kita bahas mengenai kerjasama. Karena Ustaz pasti tahu lah apa itu kerjasama. Kerjasama yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Apa itu contohnya Ustaz? Contohnya yaitu gotong royong. Itu juga merupakan sebuah bentuk kerjasama. Dan juga seperti kita ketahui, belajar di kelas juga ada kerjasamanya, yaitu kerja kelompok. Nah, kerjasama ini ada terbagi menjadi beberapa bentuk. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bergaineng atau tawar-menawar, kooptasi atau penerimaan unsur-unsur baru, koalisi, kemudian ada joint venture. Itu ya penjelasan mengenai kerjasama. Nah, langsung saja kita yang kedua yaitu akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah usaha atau upaya untuk meredakan suatu pertentangan sehingga terciptalah kestabilan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, koersi. Sahabat belajar tentunya pernah melihat di berbagai media pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar kemudian digusur paksa oleh Satpol PP. Ini adalah bentuk koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan maupun kekerasan. Bentuk akomodasi yang kedua adalah kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah. Yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Bentuk akomodasi yang berikutnya adalah arbitrasi. Ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat. Inilah yang dinamakan dengan arbitrasi. Contohnya nih, ketika kamu berantem sama teman kamu di kelas, kemudian guru BK memberikan hukuman buat kalian yang berantem. Ini adalah contoh bentuk akomodasi arbitrasi. Kemudian yang berikutnya adalah mediasi. Contohnya ketika Pak RT memberikan nasihat kepada dua emak-emak yang berantem, pihak ketiga yaitu Pak RT sebagai mediator atau penengah hanya memberikan nasihat. Yang berikutnya adalah adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian masalah melalui meja hijau atau pengadilan.
Contoh nih, hakim memberi hukuman kepada pencuri sepeda motor. Nah, demikian bentuk-bentuk interaksi sosial akomodasi. Nah, langsung saja kita yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses percampuran budaya antara satu budaya dengan kebudayaan yang lain sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru. Contohnya, orang Jawa yang tinggal di Pulau Sumatera. Nah, orang Jawa ini masih bisa berbahasa Jawa, hanya saja dialek atau logatnya sudah berubah atau sudah dipengaruhi oleh dialek atau logat dari orang di Pulau Sumatera. Nah, langsung saja kita yang kedua yaitu mengenai proses-proses disosiatif. Nah, proses disosiatif yaitu proses atau interaksi sosial yang mengarah kepada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Nah, proses disosiatif ini terbagi tiga. Yang pertama yaitu kompetisi, kedua kontravensi, dan ketiga pertentangan atau konflik. Nah, langsung saja kita yang pertama. Nah, yang pertama itu kompetisi. Kompetisi ini bisa kita katakan sebagai sebuah persaingan. Langsung saja kita contohnya. Contohnya itu yaitu pertandingan futsal. Nah, dalam pertandingan futsal ini mempertemukan antara satu tim dengan tim yang lain. Nah, saat pertandingan atau saat mereka bersaing, nah bisa saja terjadi konflik apabila salah satu tim melakukan kecurangan. Nah, yang kedua yaitu mengenai kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap suatu unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Contohnya nih, OSIS di sekolahmu berencana mengadakan suatu kegiatan, tetapi kelasmu kurang setuju dengan rencana tersebut, sehingga menimbulkan rasa tidak suka atau benci, namun masih bisa disembunyikan. Nah, demikianlah yang dimaksud atau pengertian dari kontravensi. Nah, langsung saja kita yang terakhir yaitu mengenai pertentangan atau konflik. Nah, pertentangan atau konflik yaitu suatu proses individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan dan juga biasanya disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, akibat dari konflik ini bisa merusak harta benda, kebahagiaan terapas, dan yang paling menyedihkan itu bisa merenggut nyawa. Nah, demikian penjelasan mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Sekian untuk pembelajaran hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.